Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah video kedua episode soal-soal TPS kuantitatif yang pengerjaannya sebaiknya jangan dihitung. Kenapa? Karena lebih cepat dikerjakan pakai cara yang berikut ini, bro. Nah, di video yang pertama saya sudah membahas 5 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Ini soal keempat. Dan ini soal kelima. Bagi kalian yang belum lihat pembahasan kelima soal ini, link videonya ada di deskripsi video. Silakan kalian lihat ya. Nah, di video yang kedua ini saya membahas 6 buah soal. Ini dia soal pertama. Atau kalau urutannya ini nomor 6 ya. Ini nomor 7 atau soal kedua. Nomor 8 atau soal ketiga. Nomor 9 atau soal keempat. Nomor 10 atau soal kelima. Dan nomor 6 atau nomor 11 atau soal ke-6. Untuk kalian yang ingin mencoba mengerjakan terlebih dahulu sangat baik ya. Tapi di sini langsung akan saya kerjakan. Saya mulai dari soal pertama atau urutan nomornya berarti nomor 6. A adalah jumlah semua bilangan genap positif sebelum 30. Genap berarti dari mana, bro? Dari 2 ya. 4, 6, 8, sampai sebelum 30, berarti 28. 30-nya nggak ikut. Kasihan ya. Nah, lanjut yuk. Yang B. B adalah jumlah semua bilangan ganjil positif sebelum 30. Ganjil, bro, berarti dari berapa? Dari 1 ya. 3, 5, 7, dan seterusnya yang terakhir berarti 29. Pertanyaannya, hubungan antara A dan B itu bagaimana, bro? Apakah baik-baik saja? Mari kita lihat. Perhatikan ini 29, ini 28. Ini 8, di sini ada 9 ya sebetulnya. 9 ini 8. 7 di sini 6. 5 sini 4. 3 sini 2. Banyak bilangannya sama nggak, bro? Nah, itu berbeda kan? Yang bawah itu kelebihan 1. Banyaknya, ini bukan jumlahnya. Ini kan 1 sampai 29. Ini 2 sampai 28. Supaya banyaknya sama, ini saya tambahi, bro. Nah, tambahi 0 depannya. Tambah 1 bilangan. Nah, segini pasti banyak bilangannya sama. Tapi apa yang spesifik dari 2 bilangan ini, A dan B ini, bro? Perhatikan, yang bawah itu selalu lebih 1 dari atasnya, bro. 3 lebih 1 dari 2. 5 lebih 1 dari 4. 29 lebih 1 daripada 28. Ternyata semua bilangan yang bawah itu lebih 1 dari di atasnya. Akibatnya kalau dijumlah itu pasti lebih besar dong. A yang kecil, B yang besar. Jawabannya A. Lanjut soal kedua atau nomor 7. A adalah jumlah semua bilangan genap positif sebelum 21. Berarti dari 2, 4, 6, sampai sebelum 21 berarti 20. B adalah jumlah semua bilangan ganjil positif. Berarti mulainya 1, 3, 5, sebelum 21. Berarti 19. Hubungan antara A dan B, banyak bilangannya sama nggak sih, bro? Perhatikan ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20. Pasti banyaknya ini sama. Ya. Sekarang kita lihat jumlahnya. Perhatikan yang atas
selalu lebih 1 dari bawah. Nah, selalu kelebihan 1 kan? 20 juga lebih 1 dari 19. Akibatnya kalau dijumlah yang atas tuh pasti yang besar. Yang bawah atau B itu pasti yang kecil. A lebih besar dari B. Jawabannya B, bro. Lanjut nomor 8 atau soal ketiga. A adalah akar 1/49 ditambah akar 1/81. Ini kalau dihitung, akar 1/49 itu 1/7 ya. Ini 1/9. Tetapi B, nah ini kan harus samain penyebut dulu loh. 49 kali 81, ini 81 tambah 49. Perhatikan kan rumit itu. Nah ini nggak usah kita hitung ya. Gimana caranya? Caranya gini. Untuk bentuk akar X ditambah akar Y, ini akar X tambah akar Y, dengan bentuk ini akar X tambah Y gini bro, itu selalu hubungannya ya, itu yang ini lebih besar. Akar X tambah akar Y itu selalu lebih besar dari akar X tambah Y. Nah ini rumusnya. Mau bukti nggak? Caranya gampang, caranya dikuadratkan bro. Ini kalau dikuadratkan itu jadinya X ditambah Y. Hati-hati ada tambahan ini 2 akar X akar Y atau X kali Y di akar. Yang ruas kanan kalau dikuadratin akarnya hilang bro, X tambah Y. Perhatikan ini kan sama tuh. Tapi yang kanan, ruas kiri itu ada tambahan bilangan positif ini. Awalnya sama ditambah bilangan positif, jadi kan lebih besar gini bro. Nah ini buktinya ya. Makanya yang kiri ini lebih besar dari yang kanan. Akarnya ini lebih besar dari sini. Seperti itu. Jadi untuk bentuk seperti ini pasti yang ini lebih besar dari sini ya. A lebih besar dari B. Jawabannya B. Nomor 9. Luas arsir banding luas tidak arsir berapa bro? Kita lihat. Ini 3, ini 6, ini 4, ini 8. Itu kan 3 itu setengahnya 6, 4 itu setengahnya 8. Nah kita bikin ini tengah-tengahnya bro. Berarti kita tarik garis gini. Pakai garis bantu ya. Kalian tengah-tengahnya berarti sini 3, ini 3. Sini 4, ini 4. Berarti kan ini dibagi 3 bagian bro. Ya, segitiga itu dibagi 3 bagian. Nah, ini kita bikin garis yang sejajar ini. Dari sini. Nah, gini. Ini sama. Gini. Kemudian kita tarik garis dari sini yang sejajar garis ini bro. Nah, garisnya ini ya. Gini. Nah, sama ini. Kalau mau lurus, nah gini ini supaya lebih lurus saja. Nah, gini. Perhatikan, terdapat segitiga-segitiga yang sama bro itu. Yang sama luasnya. Ini dengan ini sama. Ini semuanya sama. Ya. Nah, karena luasnya sama, nah cara ngitungnya gini. Luas arsir banding luas tidak arsir, yang arsir berapa bagian tuh? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Tidak arsirnya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti perbandingannya ini 4:5. Jawabannya D. Jadi ternyata lebih mudah pakai garis bantu ya. Lanjut. Nomor 10 atau soal kelima. Mengenai cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal, sering sekali ini juga tidak perlu kita hitung detail bro. Di video saya yang lainnya ada yang khusus membahas ini bro. Khusus membahas kecukupan informasi atau kecukupan data. Nah di sana juga tidak dihitung detail. Kalian bisa lihat videonya ya. Link videonya ada di deskripsi video. Di video saya yang lainnya juga ada saya bahas tentang kecukupan informasi. Yaitu di video Parade TPS UTBK. Kalau tidak salah episode ke-8. Link videonya juga ada di deskripsi video. Silakan kalian lihat ya. Nah sekarang kita ke sini nomor 10.
Diketahui A tambah 2B tambah 3C itu 100, berapakah nilai A? Pertanyaannya itu, bro. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1, B tambah C negatif 4. Bisa nggak untuk menjawab berapa nilai A? Nah, perhatikan, bro. A ada variabelnya apa aja tuh? Kan ada A, B, C. Berarti ada 3 variabel. Untuk persamaan-persamaan yang memuat 3 variabel, supaya nilai variabel itu ketemu, diperlukan setidaknya itu 3 persamaan, bro. Berarti kalau cuman ini sama ini doang, itu baru 2 persamaan. Padahal 3 variabel. Artinya ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan kedua, ini berarti kalau dengan yang diketahui soal ini, itu berarti hanya ada 2 persamaan, padahal variabelnya 3. Artinya bisa nggak untuk menemukan nilai variabelnya? Nah, tidak bisa, bro. Masih kurang ya. Nah, ini berarti tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal. Tapi perhatikan, kalau semuanya kita pakai, pernyataan 1 kita pakai, pernyataan kedua kita pakai, dan yang diketahui soal kita pakai, itu kan ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan. Dengan 3 variabel, pasti ketemu A, B, C-nya. Nggak usah kita hitung ya. Ini kan bukan menghitung, bukan berapa nilainya. Tapi putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi cukup tidak cukupnya aja, bro. Nah, kalau 3 persamaan ini, itu cukup untuk mencari nilai-nilai variabel ini. Jadi, jawabannya yang benar. 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Yang C, bro. Nomor 11, atau soal ke-6, atau soal terakhir. Diketahui A tambah B tambah C 100, berapakah nilai C? Ini masih mirip ya dengan nomor 10 tadi. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1, A sama dengan 40. Hanya ketemu A-nya doang, bisa ketemu nggak berapa C-nya? Nah, tidak bisa ya. Itu artinya baru 2 persamaan. Jadi ini tidak cukup. Sekarang pernyataan kedua. A ditambah B 90. Perhatikan dari yang diketahui, bro. Ini kan A tambah B tambah C. A tambah B-nya ketemu. C-nya ketemu nggak sih? Ketemu. Walaupun ini cuma 2 persamaan, tapi karena ada yang sama ini, bro. Nah, ini udah cukup untuk menjawab pertanyaan ya. C-nya bisa ketemu. Jadi ada perbedaan dengan nomor 10. Nomor 10 tadi, ini kan dia tidak membentuk ke sini, bro, yang diketahui. Yang pernyataannya ini tidak membentuk ke yang diketahui. Nah, ini tidak bisa untuk mencari nilai variabel-variabelnya. Paling tidak untuk seperti ini harus 3 persamaan ya, kalau variabel 3. Tapi nomor 11 berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Karena ini ternyata membentuk itu. A tambah B sama. Jadi C-nya udah langsung ketemu. Jadi ini cukup. Jawabannya kalau gitu, pernyataan kedua saja cukup, pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang B. Oke, bro. Semoga video saya ini bisa bermanfaat ya, bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal TPS itu dengan lebih cepat lagi. Kalau kalian menjumpai soal-soal seperti ini, kalian bisa ngerjain dengan lebih cepat, tidak harus menghitung detail ya. Oke, dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke sebanyak orang, bro, supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.